Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai Amazon Web Service. Perkenalkan, nama saya Nita Kurniasari, NIM 2021 53135. Saya Adam Fatul Hakim, NIM 2021 53130. Saya Yaki Maulana SK, NIM 2153143. Saya Muhammad Bagus Ibalatin Nugroho, NIM 2021 53134. Saya Sabrina Eke Febrianti, NIM 221 53152. Selanjutnya adalah ada pengertian dari Amazon Web Service atau AWS. AWS sendiri adalah platform cloud computing yang komprehensif yang memungkinkan pengguna di mana saja dan kapan saja asalkan terdapat koneksi internet yang baik. Selanjutnya ada beberapa jenis layanan yang disediakan oleh Amazon Web Service. Yang pertama ada Amazon Elastic Compute Cloud. Adalah teknologi komputasi awan yang memberikan kemampuan komputasi yang aman dan dapat diskalakan. Yang kedua ada Simple Storage Service. Adalah layanan penyimpanan objek berbasis awan yang memberikan ketersediaan data dan skalabilitas, performa, dan keamanan yang superior. Yang ketiga ada AWS Aurora. Adalah sistem database yang kompatibel dengan PostgreSQL dan MySQL dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada database MySQL. Yang keempat ada Amazon DynamoDB. Adalah layanan database NoSQL yang sepenuhnya dikelola dan serverless. Yang kelima ada Amazon RDS yang menyediakan administrasi database, skalabilitas, dan konfigurasi mudah berbasis awan. Selanjutnya yang keenam, Amazon CloudFront adalah layanan CDN untuk pengiriman konten global dengan keamanan dan efisien tinggi. Yang ketujuh ada Amazon Elastic Box Store, adalah solusi penyimpanan blok yang dapat digunakan di dalam Amazon EC2. Yang delapan ada Amazon Virtual Private Cloud, yaitu memungkinkan pembangunan lingkungan virtual dengan kemampuan untuk menyesuaikan implementasi AWS. Yang sembilan ada Amazon Kinesis, yaitu layanan streaming data oleh AWS, memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan evaluasi data real-time. 10 ada Amazon Autoscaling, adalah layanan provisioning sumber daya dinamis yang memungkinkan penyesuaian otomatis kapasitas aplikasi. 11 ada Amazon Identity and Access Management yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya dan aplikasi, mengontrol akses berdasarkan peran dan kebijakan akses. 12 ada Amazon Simple Queue Service, adalah layanan kontrol jaringan yang memungkinkan decoupling dan skalabilitas microservice, aplikasi serverless, dan basis data terdistribusi. 13 ada Amazon SageMaker, adalah layanan AWS yang memungkinkan pengembangan, pelatihan, dan penyebaran model ML dalam skala besar. 14 ada Amazon Elasticsearch, adalah layanan AWS yang menyederhanakan konfigurasi, operasi, dan skalabilitas penyimpanan dokumen in-memory open source. Yang terakhir ada Amazon Cloud Directory, yang memungkinkan pembuatan direktori awan permanen dengan dimensi yang berbeda untuk struktur hierarki konten. Selanjutnya ada manfaat dari Amazon Web Service. Beberapa manfaat AWS antara lain yaitu yang pertama user friendly. Kemudian pengguna adalah salah satu keunggulan utama dari Amazon Web Service. Platform ini dirancang agar mudah diakses dan aman. Yang kedua ada fleksibilitas, yaitu salah satu alasan utama mengapa banyak perusahaan lebih suka menggunakan AWS. Dapat bebas memilih sistem operasi, bahasa pemrograman, dan platform aplikasi web yang Anda inginkan. Yang ketiga ada keamanan. Keamanan adalah salah satu keunggulan terbesar dari layanan komputasi awan AWS.
Seperti yang kita tahu, menjaga data tetap aman adalah yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Yang keempat ada efisiensi biaya. Dibandingkan dengan pendekatan tradisional, di mana membangun server sendiri untuk menyimpan data dan aplikasi memakan waktu dan menguras sumber daya keuangan penggunaan Amazon Web Service. Yang kelima, mudah diandalkan. Amazon Web Service bisa diandalkan karena memberikan keandalan tinggi kepada lebih dari 1 juta pelanggan di lebih dari 200 dapat melakukan tugasnya dengan akurat dan menyediakan layanan yang membuatnya sangat dapat diandalkan. Yang keenam ada skalabilitas. Amazon Web Service unggul dalam elastisitas dan otomatisasi kapasitas dengan layanan auto scaling. Auto scaling mungkin AWS untuk menyesuaikan dan memperluas kapasitas sesuai kebutuhan aplikasi. Yang terakhir ada inovasi. AWS menyediakan layanan komputasi berkinerja tinggi yang memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah besar dengan cepat, menjawab kebutuhan perusahaan yang sangat menghargai produktivitas dan kompetitivitas. Berikutnya adalah mekanisme atau langkah-langkah penggunaan AWS. Yang pertama, masuk pada alamat AWS dan jika belum punya akun, klik create account. Yang kedua yaitu masukkan email dan juga password. Selanjutnya, setelah login maka akan muncul tampilan seperti di bawah yaitu AWS Management Console. Yang keempat yaitu akun AWS telah berhasil dibuat, dan selanjutnya implementasikan situs menggunakan layanan web EC2. Dalam mengimplementasikan situs web pemesanan hotel menggunakan layanan web Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2. EC2 merupakan layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi di cloud dengan aman dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menyewa kapasitas komputasi dalam bentuk mesin virtual yang disebut instance, yang dapat diatur, dikonfigurasi, dan dikelola sesuai kebutuhan mereka. Pengguna dapat membuat instan virtual dengan berbagai tipe, ukuran memori, penyimpanan, dan sistem operasi menggunakan layanan Amazon EC2. Yang kelima, setelah berhasil membuat instan EC2, kita akan kembali ke halaman dashboard EC2. Di sana kita dapat melihat informasi penting. Informasi penting tersebut berupa ID instance, alamat IP publik, DNS publik, dan juga status instan. Ini memberikan pemahaman instan tentang kondisi instan tersebut, apakah sedang berjalan, berhenti, atau mengalami masalah teknis. Dashboard EC2 memberikan opsi tindakan lanjut seperti menghentikan, memulai, atau menghapus instan sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam yaitu menginstal cache menggunakan Package Manager. Untuk langkah selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu menjalankan perintah sudo install pada PHP MyAdmin. Langkah berikutnya dalam proses instalasi ini yaitu pemasangan PHP MyAdmin di EC2 Instant Connect. PHP MyAdmin merupakan aplikasi web yang sangat berguna untuk mengelola database MySQL dengan cepat dan mudah. Setelah itu jendela koneksi EC2 Instant Connect akan terbuka dan dapat memilih connect using EC2 untuk terhubung ke Instant. Selanjutnya ada mekanisme perintah git clone. Yang kesembilan, menambahkan bagian base URL dengan mengisi Lina Hotel. Dan yang 10 adalah tampilan website, contoh dari yang telah dibuat. Dengan langkah tersebut kita bisa menghubungkan GitHub Amazon EC2
untuk mempermudah penyimpanan file dan pengelolaan kode agar lebih terstruktur. Pastikan telah masuk ke dalam etc 2. Ini adalah langkah-langkah untuk mengcloning repository dari akun GitHub. Yang pertama, pastikan telah masuk ke dalam instance EC2. Yang kedua, buka terminal instance EC2. Yang ketiga adalah perintahkan git clone di dalam terminal, kemudian enter, sehingga menampilkan hasil tampilan di contoh nomor 10. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami ucapkan maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.